Kiai Haji Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghasul Ibad wal Bilad al-Imam al-Qutub al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitab an-Nasahi diniyah wal wasaya al-imaniyah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu fil Ihya lamma nazala qawluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibkum bihillah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih meneruskan daripada pembacaan kitab Nasahi Diniyah pembahasan takwa. Diceritakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ tertera ada cerita tatkala Allah menurunkan firman-Nya, yaitu di akhir-akhir surat Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa saja yang ada di langit-langit dan semua yang ada di muka bumi. Allah sang Raja, Allah sang Tuhan, penguasa langit dan bumi. Sehingga kalau Allah sebagai penguasanya, Allah bilang wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apabila kalian tampakkan apa yang ada di dalam lubuk hati kalian dengan perbuatan, dengan ucapan dan lain sebagainya, au tukhfuhu, atau belum sempat dilakukan, belum sempat diucapkan, kalian masih sembunyikan di dalam lubuk hati kalian, maka perbuatan tersebut yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab perbuatan itu. Allah akan perhitungkan lintasan hati tersebut walaupun belum dilakukan atau diucapkan. Maka ketika ini turun firman ayat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, memberatkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengadu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kullifna ma la nutiq." Kita ini telah dipaksa dengan sesuatu yang kami tidak sanggup, wahai Rasulullah. Kita telah diturunkan ayat, satu firman di mana kita ini tidak sanggup untuk memikulnya, tidak sanggup mengamalkannya. Wa fahimu minal ayah al-mu'akhadah wal muhasabah hatta ala hadithin nafas. Jadi para sahabat memahami daripada firman ayat tersebut bahwasannya Allah bakal menghukum, Allah bakal menghisab, sampai perbuatan yang belum dilakukan masih terlintas di dalam hati, Allah bakal hisab, Allah bakal hukum. Maka mereka ketika mengadu seperti itu, sedangkan ini adalah perintah dari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Faqala lahum alaihi salam, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil? Oh, jadi kalian pengen berkata sebagaimana kalian ini menginginkan, yaitu untuk berkata seperti ucapannya kaum Nabi Allah Musa, kaum Bani Israel. Apa kaum Bani Israel? Setiap kali ada ayat yang turun kepada mereka melalui kitab Torah atau kitab Taurat di kita, ya, ini mereka orang-orang Yahudi pasti akan berkata apa? Sami'na wa asaina. Kita dengar, kita langgar. Kita dengar nih, ya itu perintah Allah, tapi kita bakal langgar itu yang namanya perintah Allah. Walakin qulu sami'na wa ata'na. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin nama para sahabat sebagai guru.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat menuntun mereka, akan tetapi jangan kalian ucapkan sebagaimana ucapan kaum Bani Israel. Datang perintah, kita dengar, kita langgar. Enggak, akan tetapi katakan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kita dengar, wahai Allah, ini perintah, dan kita akan taati, kita akan patuhi. Perkara kita bisa atau enggak, bodoh amat, yang penting kita dengar dan kita patuhi. Nanti setelah itu apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Yang kita harapin apa? Ghufranaka, ampunanmu, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah tempat kembali. Faqalu dzalika, akhirnya para sahabat taat patuh kepada gurunya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengucapkan sebagaimana ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'anzalallahu, Allah menurunkan firman daripada, yaitu ayat selanjutnya setelah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman sang utusan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun, beserta yaitu para orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada para malaikat Allah, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, mereka beriman kepada setiap utusan-utusan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita gak pernah beda-bedain seorang pun daripada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Fahakadzalika anhum wa ma ba'dahum min du'aihim. Dan Allah terusin juga, yaitu permohonan daripada para sahabat Nabi ketika diperintahkan seperti itu, yaitu apa? An la yu'akhirahum binisyani wal khata', agar mereka para sahabat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dihukum dengan sebab lupa, dengan sebab tidak sengaja, di mana mereka berdoa dan diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan mereka juga memohon wa alla yahmila alaihim al-isra, jangan sampai membebani kepada mereka beban yang berat, di mana diabadikan juga di dalam Al-Quran, wal rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Akhirnya ini ketika diabadikan di dalam Al-Quran, fastajaba lahum, Allah mengijabah permohonan mereka para sahabat, wa khaffafa, Allah telah meringankan, wa yassara, dan Allah telah memudahkan, wa rafa'al haraj, dan Allah telah mengangkat daripada yaitu yang namanya dosa. Falal hamdu katsiran, maka segala puji bagi Allah yang begitu banyak. Bahkan kata Imam Haddad, wa bayyana dzalika alaihi salamu biqaulih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bagaimana yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam hadisnya, tujuwizali an ummati, telah dimaafkan untuk saya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perbuatan umat saya, telah ditoleransi, ditolerir. Ini semua perbuatan dari umat saya untuk saya, kata Nabi. Apa itu? Al-khata', perbuatan kesalahan, dosa yang kagak sengaja. Yang gak sengaja ini gak akan dihukum oleh Allah. Wanisyan, dan juga perbuatan kesalahan dikarenakan lupa, bukan karena sengaja, lupa.
ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu perbuatan, kesalahan, dosa, maksiat yang dipaksa. Kalau kita nggak ngelakuin, kita bakal dibunuh. Terpaksa kita ngelakuinnya. Nah, ini perbuatan yang terpaksa itu katanya dimaafin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw yaf'alu. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dosa atau perbuatan yang enggak sengaja dilakukan, atau yang dikarenakan lupa, atau yang karena dipaksa, begitu juga yaitu perbuatan yang masih ada di dalam hati. Perbuatan dosa, maksiat yang mana masih terlintas di dalam hati, baru kepengen, baru niat, tapi malam ya bulu aw yaf'alu, belum dilakuin, belum diucapin. Maka selama perbuatan tersebut belum dilakukan, belum diucapkan, maka ini masih dimaafkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah, ini adalah cerita yang mana diabadikan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam kitab Ihya, dikutip oleh Imam Haddad, untuk kita semua biar kita paham bahwasannya kita ini kalau belajar mesti ada gurunya, mesti ada pembimbingnya, mesti ada murabinya, biar gak salah jalan. Sebagaimana yaitu umat terdahulu kaum Bani Israel, sami'na wa asaina. Enggak, kita mesti taatin, kita mesti yaitu patuhin yang namanya perintah daripada guru. Karena inilah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada para sahabat, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuhin. Insya Allah kalau kita patuh, kita taat, mengikuti daripada wejangan dan ajaran dari guru-guru kita, insya Allah ajaran tersebut akan membawa kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan gobul cita-cita dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, dan kita semua akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan